Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa capek, tapi waktu ditanya, kamu kenapa sih? Jawabannya, aku nggak apa-apa. Atau mungkin kamu sebenarnya mau cerita, tapi takut terlalu dianggap terlalu sensitif atau dianggap terlalu lebay. Padahal nggak semuanya itu harus dihadapi sendirian loh. Bener banget Git, dan kadang langkah yang paling berani itu bukan pura-pura kuat, tapi kita berani ngomong kalau misalnya aku itu lagi nggak baik-baik aja. Halo semuanya, selamat datang di Olah Evata. Ruang untuk membuka diri tanpa takut dihakimi. Nah, tempat podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih tentang berbagai hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Termasuk hal-hal yang mungkin sering kita rasain tapi gak bisa kita utarain gitu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Bener banget Git, dan tentunya kali ini kita ngobrolnya gak sendirian nih. Kita udah ditemani dengan narasumber yang sangat-sangat kece dari Wiloka Workshop. Halo. Halo Mbak Dita. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Iya. Ya. Terima kasih ya Mbak Dita udah mau datang ke podcast kami. Oke. Olah Evata. Nah, sebelum kita mulai nih, boleh diperkenalkan dulu Mbak Dita itu di Wiloka itu jadi apa dan ya. Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Evata. Perkenalkan, aku Dita Anindita. Aku adalah konselor pendidikan dan pengembangan diri di Wiloka Workshop Yogyakarta. Gitu. Mbak, mungkin nih masih banyak teman-teman penonton yang masih belum dengar nih apa itu Wiloka Workshop. Mungkin boleh dijelasin secara singkat apa itu Wiloka Workshop dan biasanya ngelakuin apa di sana. Oke, Wiloka Workshop itu kami menyebutnya adalah sebagai ruang pengembangan diri, gitu ya, karena kami pengen jadi, visinya kami tuh pengen jadi vitamin asupan untuk kesehatan mental bagi teman-teman dimanapun berada gitu. Jadi sederhananya tuh kalau orang-orang nyebut tuh kayak semacam biro psikologi gitu, tapi kami mencoba masuk dengan pendekatan yang lain gitu, lewat hobi, lewat ini begini gitu ya, ngobrol bareng gitu, psikoedukasi. Jadi biar pesannya tuh nyampe kemana-mana. Nah, kalau dari pengalamannya Mbak Dita sendiri, apakah ada perubahan cara masyarakat memandang kesehatan mental itu sendiri? Kan dulu mungkin orang tuh ngerasa tabu banget sih, apa sih ke psikolog, kok nanti dikiranya gila gitu. Tapi sekarang tuh kayak gimana sih Mbak? Oke, sebenarnya stigmanya tuh sampai sekarang masih. Kalau kamu pergi ke psikolog itu stigma kamu gila itu tuh masih nempel banget. Apalagi banyak orang tua yang merasa ngapain aku ke psikolog kok, aku nggak apa-apa kok gitu. Aku tuh cuman stres biasa, nggak perlu ke psikolog, nggak apa-apa. Nanti aku healing sebentar, aku juga hilang gitu. Itu masih, cuman dari 2017 Wiloka berdiri sampai sekarang itu memang trennya naik banget. Sudah mulai banyak orang-orang yang datang ke kami minta tolong gitu ya, minta sudut pandang yang lain gitu terkait sama kondisi kesehatan mentalnya mereka. Jadi memang trennya naik banget nih, apalagi sosmed sekarang kan luar biasa banget ya gitu. Psikolog di dunia ini juga banyak banget, dengan segala yang bikin konten baik yang sesuai dengan jurnal maupun yang sesuai dengan wangsitnya mereka gitu. Itu tuh kan banyak gitu. Jadi banyak masyarakat yang kemudian oh iya ya, apakah aku seperti ini ya gitu. Banyak apalagi kalau di anak-anak remaja suka self diagnose banget tuh. Benar. Ngobrolnya sama ChatGPT. Betul kan, ngobrolnya sama Gemini, kata Gemini aku begini Mbak. Kata Gemini kalau ciri-ciri NPD itu 1 2 3 4 5 6 kayaknya aku semuanya deh gitu. Cuman karena aku nggak bisa tidur, karena aku nggak fokus, terus kemudian dia melabeli dirinya kayaknya aku ADHD deh, kayaknya aku bipolar deh gitu. Itu kan di kalangan remaja dan dewasa awal tuh kan naik banget tuh. Nah dari situ tuh mereka mulai, apa iya ya aku kayak gini ya. Terus kemudian mereka mulai mencari pertolongan gitu. Kalau secara umum nih Mbak, kira-kira kalau dari yang datang ke Wiloka itu kebanyakan orang itu datang waktu masalahnya tuh udah lumayan berat atau mulai banyak datang tuh buat mahamin dirinya sendiri gitu. Oke. Kalau awal-awal nih, kalau dari 2017 Wiloka jalan sampai sekarang ya, awal-awal itu datang ketika memang kondisinya sudah mulai menuju berat.
gitu. Jadi udah mulai mengusik mengusik hari-harinya dia, mengusik daily life-nya dia. Orang-orang di sekitarnya sudah mulai merasa terganggu. Kemudian dia tidak produktif gitu. Baru dia cari pertolongan. Tapi setelah COVID itu trennya ada perubahan tren yang tiba-tiba datang aja. Saya mau konsultasi, saya mau konseling. Oke, keluhannya apa? Nggak tahu, tapi saya pengen konseling aja. Berarti mereka udah lebih aware ya sama apa yang mereka rasain. Ya, dan yang sudah mulai aware itu tuh biasanya adalah mereka-mereka yang memang di usia 23-an ke atas. Quarter life crisis. Jadi teman-teman Gen Z itu juga sudah mulai pada aware. Berarti kalau misalnya orang-orang yang ke Wiloka sendiri itu kebanyakan dia itu di rentan usia berapa sih Mbak? Kalau Wiloka sendiri itu sebenarnya menerima segala rentang usia. Kita punya anak-anak tuh ada anak usia sekolah yang kecil ya, dari SD, kemudian sampai terakhir klien kita yang paling tua itu seingatku kalau nggak salah 75 tuh. Paling banyak di usia berapa Mbak yang datang ke Wiloka untuk konseling? Kalau trennya sih di sekitar antara 25 sampai 45-an. Itu lebih banyak di usia itu. Gitu. Tapi di bawah itu ada, di atas itu juga ada gitu. Kalau menurut Mbak Dita nih, kenapa yang paling banyak, kan ini yang konsul kan ada banyak ya, kan yang paling banyak kan di antara umur segitu gitu. Kenapa kira-kira banyak orang tuh mulai sadar dan mulai berani beranjak buat ke Wiloka, buat konsul tuh di umur-umur segitu gitu Mbak? Oke. Kalau di umur 24 mungkin kan sudah lulus dari perkuliahan ya, keluar ke dunia yang nyatanya gitu, terus kemudian sudah mulai ada tekanan-tekanan dari luar gitu, dan ternyata mungkin dia tidak siap, dan kebetulan mungkin juga sudah berpenghasilan sendiri, jadi merasa kayak gue harus investasi di mental gue deh gitu. Jadi akhirnya dia punya keberanian untuk oke, aku tanya gitu. Kemudian beranjak lagi ke itu tadi quarter life crisis ya, di usia 25-an, kok hidupku gini-gini aja ya. Kok aku sepertinya tidak punya pencapaian yang lebih daripada itu ya gitu. Kemudian terus oke, kayaknya aku perlu dibantu gitu. Kalau misalnya untuk gendernya sendiri lebih banyak yang ke Wiloka itu dia itu perempuan atau laki-laki? Kalau secara gender tuh lebih banyak perempuan memang. Lebih banyak perempuan, tapi laki-laki juga tidak menutup tidak menutup kemungkinan, maksudnya ada gitu ya. Dulu sih awal-awal itu misalnya dari 10 klien yang datang itu 9 perempuan, 1 laki-laki. Tapi kalau sekarang trennya laki-laki mulai naik. Itu mulai tahun berapa Mbak? After COVID. Berarti after COVID itu benar-benar orang tuh udah mulai aware bahwa baik cewek dia atau cowok gitu ya? Betul. Ini sekarang kalau aku bisa bilang mungkin 6 itu, kalau misalnya 10 gitu ya, 6 itu perempuan, 4 laki-laki. Hampir sebanding. Iya, hampir sebanding. Kira-kira Mbak, kenapa yang lebih banyak konseling tuh yang perempuan daripada yang laki-laki gitu? Biarpun maksudnya laki-laki juga sekarang udah mengalami peningkatan, cuman kira-kira menurut Mbak Dita kenapa? Kenapa ya perempuan-perempuan? Mungkin kalau misalnya aku bisa melihat karena banyak dari kita itu lebih sering tuh, kamu kan perempuan, ya udah dipendem aja sendiri gitu. Jadi ingin memperlihatkan bahwa iya gue tangguh nih, gue bisa. Terus alah cuman begitu doang masa diceritain sih gitu. Apalagi kalau kamu sudah berkeluarga gitu ya. Itu perempuan tuh ya udah jadi istri tuh ya udah, kamu harus bisa nutupin aib suamimu, kamu harus bisa menjaga marwah keluargamu gitu. Kamu tuh ibu madrasah pertamanya anak-anak, jadi kamu nggak boleh terlihat lemah gitu. Jadi sebenarnya banyak stigma-stigma yang nempel di perempuan, sehingga membuat perempuan itu menurutku lebih rentan untuk terkena apa ya, mungkin ekstrimnya depresi gitu ya gitu. Kalau boleh tahu Mbak, orang-orang tuh banyak yang datang ke Wiloka tuh isu paling banyak apa sih yang ditanganin sama pihak Wiloka gitu, dan kira-kira kenapa paling banyak isunya ya? Iya. Isunya tuh paling banyak kalau di rentang usia
remaja yang masih sekolah nih, itu biasanya soal belajar. Kemudian bullying juga sekarang masih banyak gitu. Kemudian kalau di anak SMA atau mahasiswa awal tuh kadang-kadang masih suka jurusan. Aku ngambil S2 worth it nggak ya Mbak? Kalau aku ngambil S2 ini oke nggak ya? Ketawa semua saudara-saudara, kayaknya gua banget nih gitu ya gitu. Kayak aku mendingan kerja atau aku mending S2 ya gitu. Kalau aku ngambil S2, orang tua aku maunya yang ini nih, sedangkan aku pengennya yang ini. Kira-kira gimana ya gitu. Kalau aku S2-nya di Indonesia, kampus mana yang bisa aku jajaki ya Mbak gitu. Kalau di luar tantangannya apa ya gitu. Makin naik lagi usianya biasanya di pekerjaan. Kalau di keluarga sih biasanya terkait pola asuh. Terus menurut Mbak nih, kira-kira isu kesehatan mental yang kayak apa sih yang penting buat dipahami di masyarakat gitu, biar orang-orang ini terbuka gitu. Oke, isu kesehatan mental yang penting gitu ya. Perlu disadari ada kalau ternyata sudah ada perubahan di daily life-nya teman-teman nih gitu ya. Ketika kok aku mulai tidak produktif ya, kok aku mulai tidak bisa menikmati hidup ya gitu. Kok aku nggak enjoy ya ngejalanin ini. Bangun pagi males, terus mau berangkat ke kampus nggak ada alasan buat apa, ngapain ke kampus. Lelah, capek, or whatever apapun segala macam itu butuh dibantu tuh nggak apa-apa banget loh. Sekedar menanyakan bahwa apa yang bisa aku lakukan, kegiatan apa ya Mbak yang bisa aku lakukan, terus kemudian aku harus merespon seperti apa ya Mbak. Itu nggak apa-apa banget nanya. Maksudnya minta bantuan ke profesional. Terus yang paling penting lagi adalah jangan self-diagnose ya. Itu nanya sama ChatGPT itu nggak apa-apa. Kamu ngobrol sama Gemini itu nggak masalah gitu. Cuman jangan itu ditelan mentah-mentah gitu loh. Kalian tetap harus menimbang gitu ya. Misalnya sama ChatGPT dikatain begini, oke, gue tanyain ke teman gue deh, gue cerita ke teman gue kayak gini. Kenapa kok aku lebih menyarankan bertanyalah ke profesional? Karena mereka itu netral, gitu. Kalau misalnya nanya ke temen gitu tuh, ya kalau temennya sudah pernah mengalami hal yang sama. Kalau belum, paling ya udah, cuman ya udah sabar aja gitu. Terus kemudian, Mbak, apakah psikolognya juga mengalami hal yang sama? Ya belum tentu. Cuman kami kan pakai kacamatanya beda nih, gitu. Kami punya kacamata yang idealnya tuh gini loh. Kalau kamu dibully sama orang, itu idealnya kayak gini. Di kamu bisa nggak diterapin? Nggak bisa Mbak, karena aku begini. Oke, gue bantuin carinya. Ku cariin kacamata lain yang lebih tepat untuk kamu merespon itu, gitu. Jadi better cerita ke yang lebih profesional aja. Betul. Ya. Dari Mbak Dita ada yang mau disampaikan ke teman-teman nggak? Kalau misalnya mereka lagi ngerasa kewalahan atau masih ragu buat cari bantuan gitu. Oke, baik Sobat Evata, kalau kalian memang sedang ada di posisi yang mungkin merasa gak nyaman, entah dengan dirinya sendiri atau mungkin hubungan dengan pertemanannya, dengan keluarga, dengan apapun itu, terus kemudian itu sudah mengganggu rutinitasnya kalian, please carilah bantuan profesional gitu ya. Karena ke psikolog itu bukan hal yang memalukan, itu tidak tabu, kamu tidak gila gitu ya, jadi nggak perlu malu. Karena sesuai dengan tagline-nya Wiloka, sehatku dimulai dari aku. Kami gitu ya, para psikolog dan konselor itu sudah banyak dimanapun, dan kalian bisa menjangkau dengan lebih mudah. Begitu, jangan self-diagnose. Ingat ya teman-teman. Nah, akhirnya kita udah sampai di penghujung. Oke. Iya. Makasih banyak Mbak Dita dari Sama-sama. Narsum kita paling kece dari Waduh, Wiloka, terima yang kasih. udah berbagi insight juga dan juga bagi-bagi perspektif dan wawasan gitu ya yang berharga gitu. Semoga buat teman-teman yang nonton nih, Sobat Evata, semoga lebih aware lagi tentang kesehatan mental. Dan juga buat gak itu tadi self-diagnose. Buat kalau misalnya ada celah sekecil apapun, kok bisa cerita ke yang profesional, coba cerita. Lakukan. Bener banget, berani buat terbuka ya teman-teman. Oke, akhir kata, aku Gita, Aku Vina. Dan aku Dita.
Bye bye. Sampai jumpa.